Seseorang yang sedang mengandung itu untayan doanya sangat mustajab, dan dia berharap anaknya itu tumbuh dalam kebaikan. Betul? Insya Allah. Anak itu pemberian siapa? Allah. Anugerah siapa? Allah. Titipan siapa? Allah. Berarti kalau kita menjaganya dengan baik, sama dengan kita menjaga titipan siapa? Allah. Mohon maaf, ada orang yang bertahun-tahun berumah tangga belum dikasih keturunan. Ada atau tidak? Ada. Dan mereka yang berumah tangga belum diberikan keturunan, mereka menanti ingin dapat keturunan. Maka jangan sampai kita yang sudah Allah izinkan untuk mengandung, untuk bisa punya anak, tapi kita mengeluh. Berarti sama saja kita mengeluh dengan pemberian siapa? Allah. Padahal apakah yang Allah kasih ada sesuatu yang tidak baik? Enggak mungkin. Yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Iya apa iya? Yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Makin kita ridho, makin kita nerima, makin kita berterima kasih sama Allah dengan menjaganya, dengan merawatnya, dengan sungguh-sungguh mengasihi, menyayanginya, maka Allah yang akan membalas cintanya kepada kita. Betul? Percayalah, ibu yang sedang mengandung sedang dicintai oleh Allah. Dosamu sedang diampuni, doamu sedang dikabulkan, ibadahmu sedang dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan emas saat mengandung itu. Maka bagaimana caranya? Kuatkan proses mengandungmu dengan doa. Dengan apa? Doa. Dengan doa. Jangan diisi dengan mengeluh. Hati-hati, ibu yang lagi mengandung suka mengeluh, maka nanti secara unsur darahnya mengalir di tubuhnya, nular ke anak yang dikandungnya. Betul apa betul? Maka yang ditonton harus yang baik-baik. Nonton siapa kira-kira yang paling baik tuh? Bunda yang lagi mengandung hari ini nonton Jalan Dakwah BTV, betul? Lihat Ahilman, gimana perasaannya? Kan diusapin perutnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau anak saya laki-laki mirip siapa? Mirip bapaknya dong. Masa mirip AA? Nanti kan AA yang dituduh jadinya, Bu. Ya, mungkin bunda teh berbisik, ya Allah, mudah-mudahan nanti anak saya soleh, gitu ya, cakep, betul? Kameranya berganti ke Mas Bedu. Coba ke Bang Bedu sedikit. Oke. Kira-kira apa usapannya sekarang? Ya Allah. Jangan ya Allah. Masa orang hamil nonton orang hamil? Jadi bunda sayang yang lagi mengandung, isi proses mengandungmu dengan untayan apa? Doa. Karena ibu yang sedang mengandung, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar ketika mengandung. Dia lelah, dia capek, bahkan mohon maaf, kalau dia saat mengandung pun dalam perasaan sedang disakiti,
Bukankah di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang terzolimi? Betul? Maka perbanyak doa saat mengandung, perbanyak baca Quran, perbanyak ngaji. Karena hati-hati, yang dikandung kalau udah usia 4 bulan kandungan sudah mendengar apa yang kita dengar, sudah merasa apa yang kita rasa. Betul? Maka bunda pastikan asupan makanannya bagus, tontonannya bagus, yang didengarnya bagus, yang dipikirnya bagus, yang diucapnya bagus, agar nanti yang dikandungnya pun bagus. Termasuk suami, kalau istri lagi mengandung jangan suka nyakit. Ya Allah bu. Justru kalau lagi istri mengandung tuh bantu, tolong, perhati, jajan, senengin. Makanya ada istilah ngidam. Ada nggak? Pengen mangga muda, betul? Pengen emas muda, Pengen ngusap kepala orang botak. ada ya. Jadi dia memang pengen diperhatiin. Alasannya bukan maunya saya, bawaan yang dikandung. Ya nggak apa-apa, poinnya dia pengen diperhatiin. Karena mohon maaf, di antara titik lemah seorang istri salah satunya ketika dia sedang mengandung, penampilan mungkin agak beda. Betul nggak? Perasaan nggak menentu. Suami deket nyebelin, suami jauh ngangenin. Begitu kan? Begitu kan? Makanya suami harus peka. Bukan hanya penting ketika menemani kelahirannya, tapi yang jauh lebih penting menemani saat istri sedang mengandungnya. Betul nggak? Apalagi jika istri sudah 4 bulan ke atas tuh kehamilannya, diusap, ditanya, Assalamualaikum, anak ayah lagi ngapain? Main bola. Ditanya, betul nggak? Terus didengerin baca Quran samping istri, itu seneng banget. Ini mah kadang-kadang istri lagi ngandung, suami datang ngomel mulu, sakit. Apa? Maka ayo suami yang istrinya lagi mengandung doa, betul? Ibu yang sedang mengandung juga doa, karena seseorang yang sedang mengandung itu untayan doanya sangat mustajab, dan dia berharap anaknya itu tumbuh dalam kebaikan. Betul? Insya Allah kandungannya sehat, proses kelahirannya sehat, lancar, dan insya Allah Allah mudahkan segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan, saya mau nanya. Silakan. Iya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, saya Andi Fatmasari dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Perumnas Ciracas, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan buat orang Serang, Banten. Ibu Andi Fatmasari. Iya silakan. Ini mau curhat ya atau mau unek-unek yang mau dikasih tahu? Boleh. Kebetulan AA saya punya adik bungsu.
adik bungsu saya ini perempuan, sementara ini sedang hamil yang usianya menjelang 6 bulan. Usia kandungan 6 bulan. Dan Oke. adik saya ini tidak usaha untuk menggembor-gemborkan atau memberitahukan teman-teman, karena pikir dia harus sebelum umur 4 bulan dia harus bisa meyakini bahwa kandungan itu baik, karena takut adanya ainnya, Pak, ya. Iya. Ain. Begitu diinformasikan ada yang nggak hasad, Ya. nggak jadi gitu. Ya. Namun kebalikannya, bahwa mertua kami ini karena saking gembiranya atau saking bahagianya menuju cucu pertama dari adik saya ini, jadi dia lewat mensos, lewat teman-temannya, lewat saudaranya, pokoknya semuanya dibisik-bisik untuk kehamilan anak ini. Untuk itu menjelang setelah 6 bulan kan saat ini, untuk 7 bulan mendatang, rencana adik saya ini adalah untuk mengadakan syukuran dan mengajak anak-anak yatim. Tapi kebalikannya, kembali lagi mertuanya adik saya ini gembor-gembor lagi, ayo ibu-ibu nanti datang ya 7 bulan ini adik mantu saya, anak cucu pertama saya, untuk mengadakan syukuran dan siraman. Nah, sementara adik saya ini tidak mau disiram. Tidak mau ya. Kalau mertua mungkin syukuran dan siraman ini adalah untuk tulak bala gitu Pak ya. Oh iya. Ya gitu 7 Pak bulan Ustadz ya. syukuran lah 7 bulanan Ya. gitu ya. Namun adik saya ini enggak ke situ ya Pak. Kayaknya enggak ini, walaupun itu dimasukkan dalam tradisi ya, tradisional gitu maksud. Adik saya itu enggak percaya untuk yang itu. Jadi dia mengatakan bagaimana nih ya ke saya gitu, ya udah nanti kita curhat ya sama Pak sama Ustadz. Bagaimana Ustadz untuk mencegah ini kegiatan ini, siraman ini atau syukuran siraman ini, dan tidak menyakiti Merasa mertua yang punya keinginan menyelenggarakan acara ini gitu ya Bu. Iya betul. Iya. Hanya itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau siraman supaya ini tidak terjadi, gimana caranya? Matiin aja pompanya gitu Bos. Biar nggak disiraman. Tapi supaya juga tidak menyakiti perasaan mertuanya yang bahagia banget, excited banget ingin menyambut kehadiran cucunya yang pertama. Tapi yang adik bungsunya ini kurang meyakini, kurang percaya terhadap tradisi yang seperti ini. Silakan Bunda. Pada prinsipnya segala sesuatu yang kita lakukan niatnya untuk Allah, karena Allah, sesuai dengan aturan Allah, maka sesuatu itu jika dilakukan akan jadi kebaikan. Memang sering kita menemukan ada acara 4 bulanan. Kenapa? Mungkin pemahamannya karena di usia 4 bulan itu adalah awal pertama ruh dihembuskan dan ditentukan takdir seseorang, rizkinya, jodohnya, hidupnya, matinya. Maka orang bikin acara 4 bulanan berharap nanti anak yang dikandungnya punya takdir yang baik. Betul apa betul? Nanti ada acara 7 bulanan. Kenapa? Karena ada yang menyebutkan di usia itulah Allah membentuk seperti apa rupa anggota tubuh yang dikandungnya, mengundang banyak orang, ngeluarin sedekah, doa di situ, berharap nanti ini anak keluar parasnya indah, parasnya bagus. Boleh apa boleh? Boleh, tapi jangan memaksakan. Tuh 2 3 memaksakan.
ujungnya 4 bulanannya bikin, 7 bulanannya bikin, akikahnya lupa. Betul apa betul? Jadi kalau memang ada silahkan, boleh, tapi jangan memaksakan. Kenapa? Karena di acara itu ada doa, ada tidak? Ada baca Quran, ada tidak? Ada sedekah. Orang datang dikasih makan dan sedekah bukan? Ada silaturahmi. Ada? Baik tidak? Bagus tidak? Tapi jangan sampai ada orang yang minjem sana, minjem sini, gara-gara gengsi, mau bikin 4 bulanan, mau bikin 7 bulanan. Betul? Ini yang khawatir. Maka sebaiknya niatnya diluruskan. Pertanyaan bunda tadi, bunda sayang, coba niatnya diluruskan. Mertua pengen syukuran, boleh. Si anak nggak mau rame-rame, udah nanti aja akikah, juga boleh. Tapi kan nggak ada salahnya nyenengin orang tua. Betul? Biasanya yang paling bahagia ketika anak itu melahirkan atau mengandung itu kadang memang kakek neneknya. Betul nggak? Menyambut cucu. Maka jangan kaget ketika kakek nenek udah punya cucu, biasanya sayang sama cucu lebih besar daripada sama anak. Iya apa iya? Karena udah beda levelnya, udah beda perasaannya, dan itu nggak bisa kita pungkiri, memang begitu. Jadi kalau kata AA, selama niatnya lurus, selama jalannya bagus dan tidak memaksakan, apa salahnya menyenangkan orang tua? Betul? Dengan syarat tidak memaksakan. Dan yang paling penting bukan seremonialnya, yang paling penting itu isinya, doanya, sedekahnya, baca Qurannya, kan bisa kita bikin. Betul? Tanpa harus mengadakan acara yang besar-besaran yang jatuhnya nanti memaksakan. Ini yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban yang menyejukkan. Salam untuk keluarga Ade itu. Semoga Allah jaga dalam kebaikan. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Iya.